Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali Yesus Kuatku hadir untuk menjadi berkat. Sebelum kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Rasa bosan, rasa jenuh, rasa bete mungkin pernah dialami oleh beberapa orang. Tapi perasaan ini dapat kita redam, dapat kita hindari kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita baca Alkitab kita dari Efesus yang kelima ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Firman Tuhan jelas sekali melarang orang percaya untuk mabuk. Sebaliknya kita harus dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Pengajaran Roh Kudus sangat penting. Harus diberitakan, disuarakan lagi, dan lagi. Jangan kita bosan terhadap pengajaran daripada Roh Kudus ini. Sebab Roh Kudus itu sangat penting. Kalau kita lihat, dipenuhkan Roh Kudus berbeda dari pengaruh mabuk oleh anggur. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus adalah penolong setiap orang percaya. Roh Kuduslah yang mengubahkan. Roh Kuduslah yang menyucikan. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus, hidupnya akan berbeda tentunya daripada orang yang belum mengalami pekerjaan daripada Roh Kudus. Contoh di dalam Alkitab kalau kita baca bagaimana Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Karena pada saat itu dia belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tapi setelah dipenuhkan Roh Kudus, Petrus menjadi seorang yang berani untuk bersaksi. Jadi kita lihat itu perbedaannya. Bahkan menurut tradisi, Petrus mati sebagai martir, mati sebagai syahid. Petrus minta ia disalibkan dalam posisi yang terbalik. Jadi kalau kita lihat, Roh Kudus itu memberikan keberanian. Dan Petrus sanggup untuk menahan penderitaan karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus itu penting bagi kita? Lagi dan lagi kita harus dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, kita lihat ada satu hal yang penting di dalam ayat ini. Kata hendaklah penuh. Ini berarti mengandung pengertian. Dipenuhi berkali-kali. Setiap umat Tuhan harus selalu mengalami pembaruan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi begitu pentingnya, vitalnya peran daripada Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita lihat, mengapa orang percaya harus dipenuhkan oleh Roh Kudus? Saya mencatat ada 2 hal saja. Karena Roh Kudus yang pertama adalah akan melengkapi, memampukan agar kita mampu menjadi saksi. Puji Tuhan. Mungkin kita malu, mungkin kita tidak merasa pede, tetapi Roh Kudus akan menolong kita menjadi saksi daripada Kristus. Itu dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kita baca
Selanjutnya, yang kedua adalah Roh Kudus akan menuntun dan mengendalikan, menguasai hidup orang percaya. Makanya Roh Kudus itu dia mau memimpin hidup saya dan saudara. Jadi kehadiran Allah dalam hidup kita, dia mau memimpin. Galatia 5 ayat 16 saya bacakan. Maksudku, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Puji Tuhan. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan. Jadi peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu sangat penting. Bagaimana kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus itu tergantung respons kita terhadap firman Tuhan, terhadap Roh Kudus. Kalau kita benar-benar mencari, meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi kita. Kalau hati kita penuh dengan kerinduan, membuka hati untuk pekerjaan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita. Sebab itu, kita harus lagi dan lagi dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Kemampuan kita, pengalaman kita, kekuatan kita, apa yang ada pada kita, itu semuanya terbatas. Tapi kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan yang mau bekerja di dalam hati dan pikiran kita, itulah yang akan menolong kita, itulah yang akan menghibur kita, itulah yang akan memimpin hidup kita, sehingga kita dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Biarlah kita selalu minta Roh Kudus memimpin di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan berkati jasmani maupun rohani. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka, dalam kesusahan mereka. Kami percaya ada Roh Kudus. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Roh Kudus, kuasa yang luar biasa. Biarlah Tuhan yang menjaga keluar masuk kami. Kami percaya Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.